Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi melalui laporan, rapat bisnis, dan penulisan laporan bisnis. Yang beranggotakan, pertama ada Tegar Satria dengan NPM 150111, Panji Ananto 150135, Kemal Sidik Abrar NPM 160113, Fernanda Ade Ayu 180052, Risa Dewi Ambarawati 19001, Tony Ardianto 190034, dan Indah Nurstiati 190048. Selanjutnya yaitu pengertian rapat bisnis. Rapat bisnis biasanya dapat diartikan sebagai pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam kantor maupun di luar kantor, dengan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Biasanya rapat bisnis ini membahas hal-hal yang sifatnya rutin, seperti membahas tentang perkembangan penjualan harian atau mingguan, atau membahas tentang strategi pengembangan perusahaan, dan lain-lainnya. Rapat bisnis ini sendiri diselenggarakan oleh pemimpin perusahaan yang diikuti dengan peserta yang jumlahnya bisa sedikit ataupun banyak. Menurut Locker, dalam buku Business Communication, ada 6 tujuan rapat. Yang pertama yaitu untuk berbagi informasi, yang kedua untuk penjajakan ide atau brainstorming, yang ketiga untuk evaluasi ide, yang keempat untuk pengambilan keputusan, yang kelima untuk membuat dokumen, dan yang keenam untuk memotivasi para peserta. Namun dalam bisnis sendiri, rapat tidak harus mencakup 6 hal tersebut, tetapi biasanya dimaksudkan untuk menginformasikan berbagi informasi penting kepada karyawannya atau untuk mengevaluasi ide yang ada. Rapat sendiri bisa juga untuk menghasilkan sebuah dokumen bagi perusahaan untuk pengembangan strategi dan sebagai motivasi untuk para karyawannya. Jenis-jenis rapat. 1. Rapat pengarahan. Disebut rapat pengarahan karena pimpinan rapat cenderung hanya menyampaikan informasi, arahan, atau perintah kepada karyawan. 2. Rapat konsultasi. Rapat konsultasi bermaksud untuk membantu peserta dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. 3. Rapat komite merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan suara terbanyak. 4. Rapat dewan adalah pertemuan yang terdiri atas kelompok orang dengan latar belakang minat yang berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan mencari konsensus bersama. 5. Rapat negosiasi. Melalui rapat negosiasi, diharapkan memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. 6. Rapat informasional. Suatu pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk memberi informasi kepada peserta rapat. 7. Rapat motivasional. Rapat untuk memotivasi para peserta rapat dalam melakukan sesuatu. 8. Rapat partisipatif merupakan rapat untuk meningkatkan partisipasi dalam rapat bisnis. Selanjutnya, perencanaan rapat bisnis. Perencanaan rapat bisnis diperlukan untuk mencapai rapat bisnis yang efektif. Ada beberapa ciri tentang bagaimana sebuah agenda rapat bisnis menjadi baik, antara lain 1. Cantumkan tanggal, tempat, waktu mulai, dan waktu selesai. 2. Cantumkan rumusan tujuan atau maksud rapat. 3. Daftar topik yang akan dibahas. 4. Alokasi waktu untuk setiap topik yang dibahas. 5. Bahan-bahan bagi peserta yang harus diselesaikan sebelum rapat dimulai. 6. Bahan-bahan rapat dibagikan kepada setiap peserta rapat bisnis lambat-lambatnya seminggu sebelum rapat bisnis. Selanjutnya ada pelaksanaan rapat bisnis. Yang pertama yaitu ada gaya segi 4. Gaya segi 4 ini digunakan untuk rapat bisnis yang fokus pada pemecahan masalah tertentu yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu ada bentuk huruf U. Gaya huruf U ini lebih cocok digunakan untuk rapat bisnis dalam jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Yang ketiga yaitu ada gaya ruang kelas.
Gaya ruang kelas digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh peserta dalam jumlah yang ratusan orang. Yang ketiga yaitu ada gaya melingkar. Gaya melingkar ini lebih cocok digunakan untuk melakukan penjajakan ide atau gagasan tertentu yang bermanfaat bagi pengembangan perusahaan. Seperti contoh, jika perusahaan ingin mengembangkan suatu produk yang sasarannya itu lebih khusus, misalnya nih seperti produk fashion bagi remaja. Yang kelima yaitu ada gaya chevron. Gaya ini pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi audiens untuk dapat memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara yang berada di depan. Yang keenam yaitu ada gaya modifikasi. Nah, gaya ini tuh hampir sama seperti gaya chevron. Perbedaannya hanya gaya modifikasi ini pada penempatan baris tempat duduk, yaitu di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yang ketujuh yaitu ada gaya setengah melingkar. Gaya setengah melingkar ini pada dasarnya memberikan keleluasaan bagi pembicara untuk dapat berinteraksi dengan audiens secara lebih dekat. Yang terakhir yaitu ada gaya kelompok. Gaya kelompok ini pada umumnya digunakan untuk kegiatan seperti pelatihan atau training yang memungkinkan untuk kegiatan belajar mengenai kelompok-kelompok ataupun tim. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan bisnis ini mempunyai berbagai macam karakteristik, yaitu seperti netral, tidak memihak, objektif, dan penyampaian informal baik internal maupun eksternal, dan memiliki tujuan yaitu membantu memecahkan masalah dan juga pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah kegunaan dari laporan bisnis. Kegunaan dari laporan bisnis yang pertama adalah untuk memonitor dan mengendalikan perusahaan. Dengan adanya laporan bisnis, pengusaha atau pemilik perusahaan dapat mengetahui atau memonitor atau melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung ataupun melalui media online. Yang kedua adalah untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya laporan bisnis sangat membantu pengusaha atau pemilik perusahaan untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan mendatangkan hal yang baik bagi perusahaan atau justru menghambat kinerja atau operasional perusahaan. Yang ketiga adalah untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat adalah dokumentasi prestasi kerja yang diperlukan baik secara internal maupun eksternal. Dokumentasi prestasi karyawan tentunya sangat diperlukan untuk perusahaan, apalagi untuk mengapresiasi kinerja karyawan. Perusahaan dapat memberikan apresiasi atau sebuah hadiah bonus kepada karyawan yang kinerjanya baik dan memberikan kritik atau pengarahan kepada karyawan yang kinerjanya masih kurang baik ataupun masih di luar harapan daripada perusahaan. Yang kelima adalah untuk menganalisis info dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan atas masalah tertentu. Dalam operasional perusahaan tentunya mengalami masalah-masalah tertentu dan dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat oleh pemimpin, sehingga laporan bisnis sangat diperlukan bagi pengusaha untuk mengetahui apa masalah yang sedang dialami perusahaan, kemudian untuk mengambil keputusan yang tepat supaya perusahaan tidak mengalami kerugian dan bangkrut. Yang terakhir adalah memperoleh sumber pendanaan atau membuka bisnis baru. Yang selanjutnya adalah kegunaan dari laporan bisnis. Kegunaan dari laporan bisnis yang pertama adalah untuk memonitor dan mengendalikan perusahaan.
Dengan adanya laporan bisnis, pengusaha atau pemilik perusahaan dapat mengetahui atau memonitor atau melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung ataupun melalui media online. Yang kedua adalah untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya laporan bisnis sangat membantu pengusaha atau pemilik perusahaan untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan mendatangkan hal yang baik bagi perusahaan atau justru menghambat kinerja atau operasional perusahaan. Yang ketiga adalah untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat adalah dokumentasi prestasi kerja yang diperlukan baik secara internal maupun eksternal. Dokumentasi prestasi karyawan tentunya sangat diperlukan untuk perusahaan, apalagi untuk mengapresiasi kinerja karyawan. Perusahaan dapat memberikan apresiasi atau sebuah hadiah bonus kepada karyawan yang kinerjanya baik dan memberikan kritik atau laporan itu bersifat formal ataukah bersifat non formal. Dan yang terakhir adalah penggolongan laporan bisnis menurut keasliannya. Menurut keasliannya, laporan bisnis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah laporan otoritas. Laporan otoritas adalah laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari orang lain. Yang kedua adalah laporan sukarela, yaitu laporan yang berupa inisiatif dari pembuat laporan itu sendiri. Yang ketiga adalah laporan swasta. Laporan swasta dibuat oleh organisasi atau perusahaan swasta. Yang keempat atau yang terakhir adalah laporan publik, disusun oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang dibiayai oleh negara. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan, yaitu lanjutannya menurut frekuensinya itu ada 2, yaitu laporan berkala dan laporan khusus. Laporan berkala yaitu dapat disusun secara harian, mingguan, bulanan, semesteran atau tahunan. Lanjut ke laporan khusus. Laporan khusus ditulis ketika ada kebutuhan terhadap suatu informasi yang unik, seperti munculnya krisis dalam perusahaan. Selanjutnya menurut jenisnya bersifat informal dan bersifat formal. Bersifat informal sendiri yaitu tidak resmi, tidak sesuai aturan atau ketentuan yang ada. Sedangkan formal sama dengan resmi. Menurut kegiatan proyek ada 3: laporan pendahuluan, laporan pengembangan, laporan akhir. Laporan pengembangan itu menyangkut persiapan suatu proyek, hasil yang diharapkan, dan cara melakukan pelatihan pegawai. Laporan perkembangan, laporan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek secara berkala. Yang ketiga, laporan akhir, itu laporan mengenai akhir pelaksanaan suatu proyek. Yang selanjutnya menurut pelaksanaan pertemuan itu ada agenda, resolusi, notulen. Agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, menyangkut jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Resolusi adalah laporan singkat yang secara formal berisi pengumuman hasil konsensus suatu pertemuan. Yang ketiga, notulen. Notulen adalah laporan resmi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, menyangkut catatan semua hal yang terjadi dalam pertemuan. Selanjutnya persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama, mendefinisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang menyangkut tujuan penyusunan laporan. Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan
menentukan ide atau gagasan. Tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci, mengumpulkan bahan yang diperlukan dan fakta yang diperlukan dari suatu yang dapat dipercaya, menganalisis dan menafsirkan data. Terus yang terakhir, mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Yang selanjutnya adalah bagian pokok laporan bisnis. Di sini ada 3 bagian pokok dari laporan bisnis, antara lain 1 pendahuluan, 2 teks atau isi, dan yang ketiga penutup. Dalam pendahuluan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, seperti 1. Pemberi kuasa merupakan orang yang meminta laporan. 2. Layout atau rencana presentasi, yaitu menceritakan kepada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga, masalah. Masalah biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Yang keempat, maksud. Merupakan penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Yang kelima, ruang lingkup. Berkaitan dengan luas cangkupan atau batas suatu pokok bahasan untuk sebuah laporan bisnis. Yang keenam, metodologi. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Yang ketujuh, sumber-sumber. Sumber-sumber meliputi sumber primer atau sekunder yang biasa tercantum seperti publikasi, jurnal, ataupun surat kabar. Yang kedelapan, latar belakang. Merupakan situasi yang sedang diteliti, kadangkala dimasukkan jika pembaca perlu latar belakang informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan pemahaman yang jelas terhadap suatu pokok bahasan. Yang kesembilan, definisi. Merupakan istilah yang perlu dicantumkan jika kita menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran. Yang ke-10, keterbatasan, seperti dalam hal dana, waktu, asisten peneliti, atau data yang tersedia. Yang ke-11, rekomendasi. Rekomendasi menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu bisnis. Misal, keputusan antara pembeli dan penjual. Di sini pembeli ingin membeli mesin baru atau mesin setengah pakai. Kemudian di bagian pokok laporan bisnis ada teks atau isi. Teks atau isi ini membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Penulisan laporan yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan, serta membuang hal-hal yang tak perlu dan tidak relevan dengan maksud penulisan laporan bisnis tersebut. Dan yang terakhir di dalam bagian pokok laporan bisnis ada penutup. Bagian penutup ini berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil kesimpulan, atau memberi rekomendasi. Bagian penutup sendiri diberi judul rencana tindakan atau proposisi. Kemudian, organisasi tubuh laporan bisnis. Terdapat 2 cara menyusun tubuh laporan bisnis. Yang biasanya cara yang digunakan untuk menyusun tubuh laporan bisnis yaitu dengan cara deduktif dan cara induktif. Di sini cara deduktif menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal yang rinci dijelaskan. Selain itu, cara deduktif memiliki karakteristik seperti 1. Eksekutif yang sibuk ingin berita segera. 2.
kedua ingin mengetahui good news atau informal netral. Yang ketiga ingin menganalisis data dengan baik ketika analisis laporan berada di awal. Kemudian cara yang kedua adalah cara induktif. Di sini cara induktif menjelaskan fakta-fakta yang ada, kemudian memberikan ide pokok, kesimpulan, dan rekomendasi. Digunakan pada kriteria pembaca seperti 1. Ingin mengetahui penjelasan secara rinci terlebih dahulu. Yang kedua ingin mengetahui kesimpulan yang kurang menyenangkan. Dan yang ketiga perlu membaca laporan secara keseluruhan, bukan awalnya saja. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya, cara menyusun teks laporan bisnis. Ada beberapa faktor yang harus kita ketahui. Yang pertama, membuat topik atau kriteria. Yang kedua, menyusun urutan suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, mendeskripsikan suatu proses atau prosedur. Yang keempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima, menyusun urutan tingkat familiaritas. Yang keenam, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Materi terakhir, metode kerangka. Yang pertama, jenis-jenis judul. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, judul topik. Yang kedua, judul kalimat lengkap. Yang ketiga, judul kalimat imperatif. Dan yang keempat, judul varian. Dan yang kedua, format kerangka. Dan yang terakhir, paralelisme dalam judul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.